Alhamdulillah yang datang ke sini tuh semuanya sudah punya momongan. Ada orang dari Bandung berdoa, alhamdulillah sudah punya momongan. Saya memang banyak anak kecil di sini. Habis itu ada kayak kuda putih, ada siluman buaya putih, ada siluman ular putih juga. Jangan mas, jangan nyemplung. Ini tempat istirahat para raja. Turun, jangan lari, jangan nyemplung. Astagfirullah. Jangan lari. Anak baik. Allah Akbar. Nggak boleh. Nembak wong sing didolimi doane karo mas. Jujur saya pertama mengikuti Mata Langit ini tidak ada unsur settingan. Alhamdulillah mendapat pengalaman untuk diri kita sendiri menjadi orang yang mawas diri. Benar adanya bahwa kalau orang berdoa di situ doanya mustajab dan akhirnya menjadi punya anak. Pulau Momongan. Kita mau ke Pulau Momongan, tapi lokasinya itu harus menyeberang danau. Jadi kita Nyebrang ya Laguna itu. Laguna saya kita naik apa perahu. Oke, let's go. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang punya nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Wisata Jetis. Nah, ini kita sedang di tengah-tengah pulau nih. Tadi kita menyeberang ke sini memakai perahu dan alhamdulillah kita sudah sampai. Inilah namanya Pulau Momongan. Di pulau ini konon kabarnya ada mitos siapapun yang rumah tangga tapi belum mendapatkan momongan, jika melakukan ritual atau berdoa di tempat ini maka akan cepat dikabulkan untuk mendapatkan momongan. Nah, bersama saya sudah ada Pak Heri, ini fans dari Banyumas ya, yang mengajak kami kemari. Apa alasannya? Ya, waktu itu saya sedang buat tulisan untuk majalah tentang hutan mangrove. Ketika saya berbincang-bincang dengan pengurusnya bahwa saya penasaran loh, itu ada di tengah-tengah kok ada hutan mangrove-nya. Oh, itu Pulau Momongan. Gitu. Pulau Momongan siapa itu? Kalau ada mitosnya katanya kalau kesini yang belum punya anak bisa berdoa di sini akhirnya bisa punya anak. Saya jadi penasaran, ingin mengungkap lebih dalam. Saya bertanya-tanya kepada Pak Lurah, kepada ini tukang perahu. Nyatanya betul ya, nanti kita nanti bisa ditelisik ditelisik kepada Pak tukang perahu dan juga kepada Pak Kades. Ya, ini Pak Kades, Pak Harno. Terima kasih Pak Harno sudah menerima kehadiran tim Mata Langit. Boleh diceritakan Pak, ini kan berarti wilayah Bapak ya? Nah, ini Pulau Momongan ini apakah memang sudah ditemukan lama gitu? Kok bisa dinamakan Pulau Momongan, sejarahnya gimana Pak? Ya, sejarahnya gini, jadi ini dulu namanya itu Pelatar Tengah, sesuai dengan peta dan surat dari Dirjen Pertahanan Pusat bahwa lokasi ini namanya ada Pelatar Tengah, masuk wilayah Desa Jetis, Kecamatan Nusawung, Kabupaten Cilacap. Nah, Pelatar Tengah ini berada di bawah kaki Gunung Indragila. Itu Gunung Indragila namanya Gunung Indragila. Bukitnya itu Cuma pasir. Gunung Indragila itu masuk wilayah Kebumen. Nah,
kenapa ini dijadikan Pulau Momongan? Jadi di bawah kaki Gunung Indragila itu zaman Kerajaan Mataram Islam tahun 1573 di situ berdiri Kadipaten Ayah atau Kabupaten Ayah ya. Cerita tentang Pulau Momongan ini, Adipati Ayah yang keempat itu punya 4 anak ya. Putra mahkota namanya Pangeran Suryanegara. Yang kedua Pangeran Dipanegara. Dipanegara bukan Diponegoro ya. Dipanegara. Yang ketiga Pangeran Kusumayuda. Yang keempat putri perempuan namanya Putri Wuragil. Nah, singkat cerita, setelah Adipati Ayah 4 itu meninggal, itu ternyata SK dari Kerajaan Mataram mengangkat Pangeran Dipanegara, yang nomor 2 ini. Nomor 2. Sehingga Pangeran Suryanegara selaku putra mahkota itu merasa malu. Namun demikian, beliau berjiwa besar, tidak mau ribut dengan adik-adiknya, sehingga dia lebih memilih bertapa di sini, di Pelatar Tengah ini, mengajak adik-adiknya membawa serta adik-adiknya nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 untuk merenung, pikir dan lain sebagainya, memberikan arahan kepada adik-adiknya agar tetap bersabar, jangan sampai sesama keluarga saudara ini saling berebut kekuasaan. Oh, makanya dibilang Momongan karena beliau ngomong adik-adiknya. Salah satunya itu. Oh, gitu. Jadi kalau Pulau Momongan itu yang kebetulan yang ngasih nama saya sendiri pada waktu itu, karena saya kan ketua desa wisata. Itu tahun 2017 nama Pelatar Tengah berganti kepada Pulau Momongan. Jadi kalau di peta tetap namanya Pelatar Tengah. Tapi karena di sini desa wisata supaya lebih keren, menarik ya? Lebih menarik, saya kasih nama Pulau Momongan. Tapi ada dasarnya itu tadi yang pertama bahwa tempat ini adalah dulu untuk bertapa Panembahan. Iya, sejarah-sejarahnya gitu ya. Kemudian di sisi lain, dan itu terbukti bahwa sampai sekarang sudah banyak testimoni yang kita dapatkan dan terbukti betul. Karena keponakan saya sendiri juga mengalami hal sama ya. Jadi di sini ternyata ada tempat yang sangat mustajab untuk berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu bukan cerita dongeng. Ini benar-benar nyata dan sudah terbukti warga ataupun masyarakat yang sudah lama berkeluarga dan belum punya momongan datang ke sini kemudian memohon pada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sekarang yang datang ke sini itu semuanya sudah punya momongan. Ini Sobat Mata Langit, kalau aku lihat nih indah banget ketika kita berdiri sini, kita melihat sejauh mata memandang tuh indah. Cuman lokasi ini sepertinya sedang dalam proses renovasi ya Pak ya. Jadi masih perbaikan. Masih dalam proses perbaikan ini karena masih banyak kayu-kayu, terus tulisannya juga sudah ada yang nggak lengkap lagi ya gitu. Apa benar ketika orang berikhtiar berdoa di sini berhasil mendapatkan momongan? Nah, itu lokasi dia berdoanya itu di mana? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu berita benar karena saya sendiri juga sudah ketemu langsung sama orang yang memang dulunya hampir cerai ya karena sudah 15 lebih tahun berumah tangga belum punya anak. Akhirnya setelah berdoa di sini terkabul ya baik. Benar-benar nyata ya. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya tentang tempatnya di sebelah tengah itu kan aksesnya ke sana memang tidak memungkinkan karena memang ini sedang dalam proses renovasi, maka kita menggali informasinya di sini saja gitu. Yang saya ingin tahu pengalaman di luar nalar yang pernah Bapak alami terkait dengan Pulau Momongan. Jadi gini, ini saya pribadi. Saya pribadi itu bukan asli warga sini. Saya pendatang, tapi pada waktu itu kebetulan istri saya itu ternyata masuk dalam trah Pangeran Suryanegara. Nah, gitu karena istri saya yang masuk daftar keturunan ataupun trah dari Suryanegara itu, saya yang sering mengikuti kegiatannya. Nah, kesepuan, kemudian orang-orang tua dulu saya masih ingat memberikan pesan ke saya bahwa tolong itu Pelatar Tengah dan petilasan Pangeran Suryanegara itu dirawat. Insya Allah nanti desa-desa akan berubah, akan lebih baik. Apa yang saya maksud tidak nalar, karena orang sepuh dulu menitip pesan ke saya, kalau Harno nanti
mau dengan sukarela, ikhlas dan sebagainya merawat Pelatar Tengah dan petilasan Suryanegara, nanti Harno akan menjadi orang yang boleh dibilang apa ya? Sukses. Ya ternyata Sukses, hebat. saya jadi kepala desa. Oh, kejadian itu sebelum jadi kepala desa Kenapa ya? tidak nalar? Karena saya sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun di sini. Nah, saya meyakini bahwa itu merupakan salah satu hal yang merawat ataupun apa namanya? Campur tangan leluhur lah. Itu seperti itu. Oh, berarti Dan Bapak saya nanti- merasakan betul. Ada campur tangan Iya, ya, berarti leluhur. Bapak nanti bisa sekaligus komunikasi nih ya dengan leluhurnya. Nah, ini dengan Bapak siapa nih, Pak tukang perahunya? Iya. Namanya Pak siapa? Nelayan ini. Pak Solihun. Pak Solihun ini ini pernah- adalah iya. nelayan dan juga tadi yang membawa kami kemari Iya. yang punya perahu ya. Pernah mengantar orang berdoa dari Bandung ya Pak? Nah, ini Iya, kesaksian Bapak gimana Pak? Waktu itu saya termasuk sebagai orang ojek perahu atau ondoan Ojek perahu, heeh. Iya. Waktu itu ada tamu dari Bandung yang waktu itu kebetulan saya pas duduk di TPI itu ada orang dari Bandung minta Diantar. diantar ke sini untuk Tirakat. minta berdoa. Alhamdulillah saya antar ke sini, saya kasih tahu istilahnya untuk berdoa di sini hati-hati. Setelah berdoa saya tanya, ada apa sebenarnya ke sini minta doa yang begini-begini Mas? Saya berumah tangga sudah 16 tahun belum dikasih Omongan. omongan kayak gitu. Apa betul Bapak bisa ngantar saya ke Pulau Momongan? Alhamdulillah saya antar ke sini. Setelah itu sampai di Pulau Momongan ini kita berdoa bersama. Alhamdulillah saya kasih air itu saya doa bersama-sama. Terus saya kasihkan lagi kepada orang Bandung tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya momongan. Waktu itu sudah sampai balik ke sini lagi bertemu sama saya sampai di sini selamatan bersama-sama. Oh, Syukuran. sudah bawa bayi. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Waktu itu sudah bawa bayinya sampai dia bikin selamatan di sini. Oh. Nah, itu yang Bapak bilang air itu dari mana airnya? Itu airnya saya Bawa dari sana? suruh bawa dari sana. Oh, tapi Ini didoakannya di sini. doanya di Oke, oke. Baik, Panglima silakan disampaikan. Ini apa nih yang terlihat secara batin di wilayah ini? Ya, yang pertama yang saya lihat memang banyak anak kecil di sini bermain, itu yang terlihat. Habis itu ada kayak kuda putih di situ. Habis itu di sana saya ngerasakan kayak ada sumur tua di daerah wilayah sana ya. Nah, mungkin nggak tahu ya apa sekarang masih ada, apa sudah ketutup. Tapi dulu sini sepertinya pernah ada sumur tua. Habis itu ada suluman buaya putih Benar. di sini. Nah, habis itu terlihat lagi ada siluman ular putih juga. Ada nyai-nyai kayak ratu juga di sini. Ada yang berbaju putih, ada yang berbaju hijau, ada yang berbaju merah. Itu terlihat juga. Habis itu ada kayak suara kerak juga di sini. Jadi ada beberapa makhluk lah yang saya rasakan dan saya dengar di sini gitu. Dan ada kakek-kakek tua juga agak bongkok dikit di sini pakai tongkat dan nenek-nenek. Oh, banyak ya. Nanti kayak semacam perkampungan gaib juga di sini. Panglima, Allah. Jangan Mas, jangan nyemplung. Jangan. Kamera. Allah. Diam. Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Agil. Ayo kita ajak komunikasi. Kita ke sana, Pak. Siapa kamu? Allah Akbar. Jadi ini kondisi apapun kita harus tetap Siapa bisa kamu? mendapatkan informasi. Jadi kita mobilisasinya di dalam perahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ki, dengan siapa ini Ki? Kita hanya ingin silaturahmi kemari. Hidup di air, Iya. maka itu aku tidak terbiasa hidup di darat. Iya. Yang di air itu kan sejenis ikan, sejenis apa buaya. Aku musim ikan besar. Ikan besar. Emang ada cerita ikan besar sini, Pak? Kalau ikan besar yang itu yang di sini namanya ikan, kalau bahasa orang Jawa bilang itu ikan olor. Ikan olor. Kamu ikan olor. Besar seperti perahu. Oh, sebesar perahu. Besar Wow. seperti perahu. Jadi ikan ini sebesar perahu. Yang saya dengar malah sebesar truk ya. Apa itu yang dimaksud? Masyarakat ada yang Kamu menceritakan itu. penjaga muara ini. Danau. Siapa nama kamu? Ikan besar. Apa yang digolek di tempat Iya. Apa yang dicari? Jadi beredar kabar, berita dari Pak Lurah, dari warga setempat. Ini desa atau Pulau Momongan ini ya dipercaya dan diyakini oleh masyarakat makbul doa
makbul doa, terutama doa orang-orang yang memang kepingin mempunyai anak, yang udah lama berumah tangga, tidak punya anak. Pulau ini jenenge jenenge Pulau Momongan. Dulu namanya bukan Pulau Momongan. Oh iya benar, kesaksian Pak Lurah ya. Dulu namanya apa Pak? Latar Tengah ya Mbah? Apa dulu? Ini tempat istirahat para raja. Siapa saja raja yang pernah istirahat di sini? Jika melintasi tempat ini istirahat di tempat Sebagai transit mungkin ya, rest area gitu. Tapi kenapa bisa makbulnya ataupun populernya Momongan gitu? Iya betul. Sementara ini kan tempat persinggahan para raja. Kok bisa mengarah ke sana, Ki? suatu tanah jika sudah dipijaki oleh raja, maka tempat itu akan membawa suatu keberkahan. Karena pernah dikunjungi oleh raja, maka membawa berkah. Tapi kan keberkahannya kan banyak tuh Ki. Misalkan orang bisa naik pangkat, orang bisa dapat rezeki. Tapi ini berkahnya karena apa? Anak Momongan. Aduh, adiknya udah pergi. Ini ganti lagi. Namanya apa Pak? Ikan apa? Ikan olor. Olor. Oke. Assalamualaikum. Adiknya berjenggot. Mbah, izin silaturahmi Mbah. Mau bicara sama Pak Lurah kan? Kau akan tahu aku wujudnya kaki papat. Oh, wujudnya berkaki 4, lalu kuda. Pak Lurah sedikit sini Pak, Bapak mungkin mau Kuda putih yang nanya-nanya. saya lihat tadi di situ, itu tunggangan raja dulu kali ya. Tapi kok bisa masuk kuda di pulau ini? Gimana caranya, Ki? Ini kan harus nyebrang sungai Muara. Apa kudanya ikut naik perahu Ki? Kudanya dinaikin ke perahu. Zaman bin tidak ada yang seperti ini. Pakai apa? Kami yang sampai ke tanah ini tanpa bantuan apapun. Tanpa bantuan apapun. Berarti Ini jalan apa? di atas air dong. Terbang. Kudanya punya sayap. Ajan. Astagfirullah. La ilaha. Oke. Sugeng Rawu. Belum apa? Selamat datang. Oh, iya, ya Ki. Waalaikumsalam. Mau bicara sama Pak Muharno. Mau ada pesan mungkin untuk Pak Lurah. Pak Lurah geser sini Lurah, Pak. dia mau bicara sama Iya Pak wes aku Lurah. tak geser nih, enggak Pak sini Pak. Assalamualaikum. Masuk sini kakinya biar. Di putuku. Cucu. Cucunya yang dimaksud siapa? Ini Pak Muharno cucunya. Bapak asli sini. Oh istrinya Bapak kan ini. Ya tadi yang saya sampaikan. Iya, kalau istrinya Bapak memang ada Di rumah, turunan. cucu di rumah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kau sudah membuat tempat ini dilihat oleh orang lain. Ya, Ki. Walaupun kau juga perlu rembukan dengan sepuluh lainnya. Oh, ya, Ki. Dan dengan nama ini pun kau juga tidak mengambil keputusan sendiri. Waktu Oh, memutuskan ji. Pulau Momongan Semua berdasar Bersama-sama. bersama-sama. atas kesepakatan ini para sesepuh ya Pak ya. Semua ini pun akan bermanfaat Amin, amin. untuk yang lain. Amin. Amin. Walaupun dulu tak mendapatkan sebuah tahta itu, Ya. Oh, tapi saat ini betul-betul dapat menikmati. Ya, cucu-cucunya itu maksudnya menikmati. anak-anaknya ini. Ya, walaupun Pangeran Negara nggak dapet tahtanya. kan. Tapi anak cucunya Ya, termasuk istrinya Bapak ya. ya. Memang dari dulu harta dan tata dapat membuat saling gontok-gontok. Ya, Meskipun dengan saudara sendiri. Bahkan kala itu pun tempat ini menjadi perebutan suatu daerah. Tapi semua akan kembali ke pemiliknya.
Iya, memang semuanya akan kembali ke pemiliknya. Kalau bukan haknya nggak bakalan bisa, Pak, gitu loh. Itulah. Daripada gontok-gontokan, pakai lebih baik menghindari dengan mendekatkan diri Menyepi. kepada Sang Pencipta. Nah, tapi adik-adiknya kan satu diajak tuh, Ki. Apa adik-adiknya tidak dipengaruhi oleh kakak yang satunya? Beliau diajak agar selalu hatinya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Nah, kok Dilala mau ya adik-adiknya itu? Jika lebih dekat, maka godaan itu akan dilewatinya. Godaan itu adalah tahta dan wanita. Oh, dan wanita. Terus kan berarti Eyang merestui nih kalau namanya menjadi Pulau Momongan. Tapi kok kenyataannya? Untuk kemakmuran utuh-utuh. Maksudnya kok bisa yang belum dapat putra jadi dapat Momongan gitu loh, Yang? Kami pun menyukai kebahagiaan manusia. Mereka datang ke tempatku dengan kesedihan, sama seperti kala itu datang ke tempat ini dengan kesedihan. Kesedihan bukan karena tak mendapatkan sebuah jabatan itu. Jabatan itulah yang membuat Perselisihan antar saudara. Oh, itu yang bikin beliau sedih ya? tetapi bukan sama adik, tapi justru sama karung sebelah. Oh, sama istrinya? Bapak tahu kisah itu? Gimana, Pak? Jadi ininya sama istri kedua adiknya ya. Benturan. Bunuh ya. Oh, dibunuh meninggalnya. Ya Allah, lucu ini. Ipare sendiri yang bunuh. Gitu kisahnya, Ki. Pangeranku datang ke tempat ini dengan kesedihan. Ya Arab ngadu kepada Sang Pencipta. Mau curhat sama Allah. Lalu? Maka itu jika ada manusia datang ke tempat ini dengan hati yang sama, yaitu dengan kesedihan, maka kami pun ikut mendoakan. Oh gitu ya. Semoga kebahagiaan menyelimuti, Amin, 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 amin. karena kami merasakan apa yang kau rasakan. Aku tak balik. Makasih ya. Aki mau kembali kemana, Ki? Nuwun, Ki. Oh, penjaga penjaga tempat ini. Allah, astagfirullah. Aduh, maaf, Ki. Jedot, aduh. Turun, jangan lari, jangan nyemplung. Astagfirullah, ini kapalnya udah miring ini. Turun dulu. Jangan, aduh, duduk kaki kencang. Titik. Jangan banyu. Jangan banyu ya. Anak kecil nih. Anak kecil mau main air. Sana. Astagfirullahaladzim. Sana. Sini. Ojo. Ada adik bawa permen enggak? Permen tuh. Sama Iya, sama sabar, tante tuh permen. Sabar. Mana? Jangan di situ. Ayo. Ini permen loh. Bukain. Awas. Sini, tak bukain. Kamu yang megangin di sini. Iya, saya tak suapin ya. Iya, sabar dulu. Jangan nyemplung tapi. Sabar. Kita teman ya. Sebentar. Ini permen nih. Ini tak suapin. Ayo. Oh, Cikila tarik sini. Dikasih lagi permennya. Nanti dikasih lagi. Aduh. Permennya kasih lagi. Nah, gitu pintar. Ya, pintar. Lagi naik dulu. Naik dulu. Nanti dikasih Sini. lagi. Ini ada solar bau. Ayo. Sini. Nanti kok. Nah, ini permen lagi nih. Ayo. Miring. Ini permennya nih. Ayo sini. Sini, yuk. Ini loh. Enggak. Sini, sebelah sini. Sini. Jangan lari. Ayo. Duduk sini. Duduk. Woi. Anak baik. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nanti suruh babak belur ini kalau begini caranya. Ya Allah. Please. Anak pintar nih.
Kamu cewek apa cowok? Laki apa perempuan? Ini aku bukain lagi mau nggak? Ya tapi ngomong dulu. Kamu cowok apa cewek? Lanang. Lanang. Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Oke, ini permen nih. Jangan mundur-mundur ntar Ismi jatuh. Ini aku suapin permen tapi ngomong dulu namanya siapa? Namamu siapa? Hei, ngomong dulu. Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu. Namamu siapa? Ayo, ntar aku kasih permen. Namanya? Siapa namanya? Nggak mau ngomong. Namanya siapa? Umurmu berapa? Untuk ukuran manusia tuh umur berapa sih? 7. Gede. Gede. 10. Segitu mah gak gede. 10 ya? Lewat. Dia mau ngewangi, dia mau bantuin. Siji, loro, telu. Ayo Pak, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hap. Oke. Kamu tak kasih nama aja siapa ya namanya ya? Kok enggak mau ya? Tolong Siapa di ya? depan. Ya ini kan sendiri. Yuk kita ngobrol yuk. Kamu namanya Joni, mau nggak kasih jam? Oh nggak mau. Sini dulu. Astagfirullahaladzim. Awas Riki, mau kepleset. Kamu kok ketawain orang mau jatuh sih? Kamu yang nakal. Nggak boleh, harus berempati ayo. Ya. Nggak boleh nakal Kamu kasih nama dulu Panglima. Ya. Siapa namanya? Namanya Husen. Oh siapa Jadi? namanya? Momo. Namanya Kan Sinten. dia dari Momongan ya nggak? Momo mau nggak? Siapa namanya? Ayo ngobrol kita. Ini aku udah siapin permen, yuk aku kasih permen lagi. Tapi habis ini ngomong ya, namamu siapa ya? Ya wes nih, aku kasih permen. Ayo. Udah aku siapin. Yuk, namamu siapa? Kamu tadi janji kalau dikasih permen ngomong. Ayo. Kamu kan anak baik. Rosno. Tusno. Oh namanya Tusno. Tusno udah lama tinggal di sini, di Pulau Momongan. Lahirnya di situ. Dadah dulu mboknya, pamit mbok. Nanti pulang lagi ke sini. Dadah. Mbok mau jalan-jalan sama mata langit gitu. Jangan lompat ya, Tusno. Jangan lompat-lompat Tusno. Aduh, jangan. Ngobrol ya, ngobrol. Kamu tinggal di situ senang sama mbokmu. Terus sama siapa lagi? Joko itu siapa? Airnya mau surut deh. Oh jadi Tusno ini dia jagain Pulau Momongan bersama mboknya. Mbok. Pak. Bapaknya juga. Mbah. Oh sak keluarga. Sopo jenenge? Tusno. Sini Mbah. Dia kenal dia sama Pak Solihun. Kenal ya Tusno? Oh, Pak Solihun sering ketemu. Jaluk apa? Topik saya tadi mana ya? Ya Allah minta permen lagi. Nanti kalau sampai sana dikasih permen. Tusno diam Tusno, kamu kerjaanmu apa sih di pulau itu? Duduk bawah lagi. Tusno, jangan di bawah. Ayo Tusno bangun yuk, duduk sini yuk. Kita kan teman. Ayo, yuk jangan nakal ya. Jaluk permen lagi. Ih doyan dia. Ada lagi nggak? Udah 2 loh Tusno. Ngobrol dulu ntar dikasih permen. Kamu jangan lompat-lompatan gitu, kasihan nanti badan isi pada sakit ini. Jangan. Habis. Satu lagi terakhir. Tusno jangan. Aku nggak mau loh kamu lompat nanti. Jangan nakal. Tusno. Tuh. Dia kayak nurut dia sama Pak Solihun, dia nurut ya. Coba cerita dulu, kamu tuh siapa? Cerita dulu Tusno. Tinggal sama siapa di situ? Tombak. Dia menjaga tombak. Loh, ada tombak di situ berarti. Tombak siapa dijaga? Mbah. Hah? Tombaknya Mbah. Mbah siapa? Mbah siapa? Mbah Negoro. Mbah Goro, Pak. Mbah Goro. Dia ini yang menjagain tombaknya Mbah Goro katanya. Siapa Mbah Goro itu? Suryo Negoro. Oh iya. Oh punya tombak dia. Oh yang jagain kamu, pantesan kamu kuat banget. Dia tahu dia. Dia tahu bapak, dia kenal. Terus naik sini yuk. Jangan kamu lihat situ aja Mau dia. ya wes lah. Aman deh malahan di sini. Biar nggak Tunggu lompat. tombak. Tombaknya Tombaknya Mbah masih ada di Goro. situ. Ana. Kasih buat Pak Muharno tombaknya. Ojo. Ojo. Ana. Di bawah, di pulau. Melu. Aku melu dolan. Oh, terus no ceritain dong kenapa pulau itu punya
karomah gitu, orang yang berdoa di situ pengen punya anak terus jadi dikabulkan gitu. Tahu nggak? Banyak ya yang berhasil ya? Karena nembak wong sing didolimi kuwi doane karomah. Yang tinggal di situ selain keluargamu siapa lagi? No, mbak, mbak, Ada keluarga lain? ono, Temanmu banyak ya seumuran? ono, Siapa namanya? Rara. Tadi kan Bang Lima lihat di situ banyak anak-anak kecil. Berarti itu kamu dan teman-temanmu. Apakah kalian sama seperti manusia, sekolah, main, ngaji, gitu? Pintar ngaji kamu ya? Coba ngaji, terus no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana butuh ya kana ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar dia baca Al-Fatihah. Pintar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulatu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allati yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Pintar, alhamdulillah. Anak soleh berarti Tusno ya? Kono kuwi telene kudu dijogo. Pulau Momongan harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Soalane kuwi oke pusakane ning kono. Itu pusakanya semua punya Mbah Goro. Iya. Aku mulai Nanti dipulangin, sekarang ngobrol dulu. Nanti kalau udah selesai ngobrol baru pulang. Terus no bisa nggak duduk diem gitu, duduk manis, anteng. Anak soleh, nang ning nang nong, nang ning nang nong, nang ning nang ning nang ning nang nong. Malah jogetan bocah. Astagfirullahaladzim. Ayo terus Kamu lanjut. kecil-kecil tenaganya kuat ya? Oh, pantesan kamu jaga tombak. boek kuat. Iya. Mbokmu namanya siapa? Perahunya aja sampai geser Mbok tadi. Asih ya, Mbok Asih. Jadi yang jaga tombak itu Mbok Asih, Bapak sama Tusno, sekeluarga jaga. Oke. Oke. Emang tombaknya ada berapa? Ono tombak, ono cemeti, Semua benda pusaka. ono Terus Cemeti. keris. apa? Kenapa? Cep. Oh, dia dijewer nih. Oh, nggak boleh ngomong. Dia udah kasih tahu, nggak boleh. Cep. Maaf ya. Ada yang marah ya kamu ngomong ya? Dijewer ya? Jewer maki ya? Sama Mbah ya? Kon meneng. Kon meneng nih. Tapi kan kami butuh informasi loh Tusno. Kamu nggak boleh cerita. Kacamata Ismi itu mau diapain? Gak apa-apa, biarin aja dia. Oh penasaran. Nggak pernah pakai kacamata? Nggak ada kacanya. Oh, bolong. Bolong. Itu gaya itu. Kacamata Gen Z namanya kayak gitu. Gimana? Pak No, dia kenal sama Pak Muharno. Mau Pak No. mau nyampein apa ke Pak Aku No? ora nakal. Jadi nembak ora untuk nakal. Nggak boleh nakal sama Mbak E. Mbahnya namanya Mbak Goro. Mbak titip pesan. Nah, apa aja Apa? pesan, Mbak? Jelene pesane kuwi kono kan diceluk di kandani jenenge kuwi omongan. Iya. Kudu sing dadi apik ngomong turun ngomong putra putrine ngomong bojo ngomong ya kudu ngomong urip kuwi kudu ngomong uripe dhewe sing penting ono telene Mbak. Harus selalu mengasuh. Ngomong itu kan bahasa Indonesia ngasuh. Serene. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Katanya Ya. si Mbak Gimana? yang paling sulit itu ngomong diri sendiri. Kenapa kok dibilang paling susah? Ya karena terkadang diri sendiri itu lebih mengutamakan dirinya
dibandingkan keutamaan kehidupan yang nyata. Jika orang tuamu tidak punya nama baik dan nama besar, maka besarkan nama orang tuamu dengan amal baikmu. Jadi maksudnya harus jadi anak baik. Jadi meskipun orang tuanya tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tapi anaknya yang akan mengangkat derajat orang tuanya gitu. Oh gitu. Kok kamu jadi sedih ngomongin itu? Kenapa sedih? Simbah kono sedih lantaran wong tuane. Orang tuanya kenapa? Nama besarnya dihancurkan oleh tahta. Jadi pesannya itu aku sudah nyampaikan pesan. Oke. Jaga tempatku wis diwanti-wanti. Ini Pak No, ini pesan tuh Pak No. Jaga tempatnya. Kayak ngono kuwi kone. Tapi kalau banyak orang hati-hati. Kenapa soalnya? Kilo bengi-bengi teko kono. Wah, Pak Solihun, ngapain Pak ke sana? Kamu tahu Pak Solihun malam-malam ke sana? Tahu kok jenenge apik. Namanya apa? Bojone lakune yo apik. Boske. Pak Solihun namanya bagus katanya. Pak No Apa mau sampaikan apa ke Pak No? mau permen. Alah, minta permen ke Pak No. Pak No enggak punya permen. Punya enggak, Pak? Lah kok tahu? Astagfirullah. Kok dia tahu Pak No punya permen? Tembus nih kan matanya nih. Oh, ini mau dia permen Fox. Tunggu aku Bentar, bukain buka ya. dulu. Aku bukain dulu. Ayo, No. Ini. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah. Irrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Yuk, Ya. Kenapa nggak enak? Kenapa? Asam ya? Kamu gimana sih kopi nggak mau, asam nggak mau, maunya permen susu. Yang pertama tadi permen susu. Nggak ada ya? Asam enak. Tapi asam enak terus no. Seger. Wes aku kon mulai. Nanti Jadi biar. ceritakan dulu kenapa di situ makbul doanya, orang-orang yang datang sering berhasil gitu. Jadi dulu tempat itu tempat menyepinya seorang kakak, seorang laki-laki. Dia tidak mementingkan dunia, tidak mementingkan cintanya, tetapi mementingkan keluarganya, Gitu. menjaga adik-adiknya. Karena ada sesuatu kesedihan, tapi aku tidak boleh cerita. Waduh, nggak boleh cerita. Nanti ceritanya. Tapi kan itu cerita sejarah, semua orang juga sudah tahu. Aku cuma menceritakan tempat itu. Jadi di tempat itu dia banyak berdoa. Oh iya, yang dilakukan Karena di sana berdoa terus. kesabaran seorang manusia yang disakiti tanpa membalasnya, tanpa dendam, itu menjadi sebuah karma yang besar bagi dirinya dan tempat pijakannya. Oh gitu. ya. Jadi tembus. Karena kata Simbah itu kalau orang yang bertolimi jangan dibalas jahat, seperti baginda Rasulullah yang selalu dijahati tapi selalu baik sama yang menjahatinya. Maka beliau masuk surga dan dia berkaromah sampai air liurnya saja jadi obat. Iya. Jadi yang membawa karomah adalah Kesabaran. kesabaran dan keikhlasan Iya. serta ketaatan. Apa pesan Bapak Lurah dari Pulau Momongan? Dari Pulau Momongan. Pesannya apa? Ojo oke momongan karo wong wedok. Oke. Aduh, mateng aku ketahuan. Nengko ora iso jogo melas. Gak aku kok guyon. Oh guyon ya, tapi kan pas. Kuwi guyonane Simbok. Oh, emang sih Mbak suka guyon kayak gitu ke Soale siapa? Pak Lurah ono sing seneng wong wedok. Cie, Disenengi wong wedok. gara-garanya apa? Pak Lurah baik. Ganteng ya. Soale Pak No kuwi Lurah seneng guyon. Oh gitu. Orangnya humoris ya. Jadi wong wedoke
perasaan. Hati-hati kok pesen nempoke ojo terpengaruh karo wong wedok. Kuwi sing marai senjata untuk melumpuhkanmu. Hati-hati nanti dijatuhkan dari sisi itu gitu Pak. Matur nuwun banget. Pokoknya ibu kuwi turunan putu Simbah. Ojo disakiti. Ya. Kalau disayang berkah rezekinya. Amin. Amin. Dan jaga tempat ini dilestarikan nanti kaya raya. Amin ya Allah. Doanya bagus ini Tusno. Makasih ya Tusno. Iya, Pesan buat saya apa dari Pulau Momongan? besarkan nama orang tuamu Amin. dari amal salehmu. Amin. Jalani Simbah. Amin. Nama orang tuamu tidak punya nama besar, tapi kamu sudah punya nama besar. Maka berikan nama besarmu untuk mereka. Amin. Amin. Itu anak Isopo, itu anaknya Pak Haji. Pak Haji. Emang di sana dipanggil Pak Haji ya, Papa ya? Iya. Oh ya Allah. Terus. Ih kamu lucu deh Tusno. Ngikutin gerakan ini mesinnya Bapak. Kamu genit Dari tadi mau nyium aku loh. Kamu suka sama cewek? Emang Cewek yang cantik apa yang biasa? kelingan Bu Kelingan boe. Oh, mamamu mirip aku. Oh, sayang. Oh. iya. Nah, Mbak Solihin biar pe. Pesannya apa untuk Pak Solihun? Pesan apa ayo? Karena ganggu kok piye? Iya, Melo. Semai dulu lah. Ya, tapi kalau Apa? bawa rezeki biarin aja, Pak. Karena ganggu jenengan piye? Kalau nanti aku ikut sama Pak Solihun. awakmu, kok oke sing melu kene. Tuh, nanti Oke, banyak siap. ini. Nanti banyak pelanggan ya. Oh, senang. banyak customer seneng. Terus no ya. Kudu guyon, ojo manyun. Nggak boleh manyun, Pak. Harus banyak senyum, Pak. Ojo metutu, Ojo mecucu. Wes diwaca kabeh iki karo. kudu nyengil, untune ketok. Makanya untuk ini kari loro ki Mbak Solihin iki. Mbak Solihun malu, tapi ya malah ora bagus. apa-apa, sing penting nyengil. Wes yo, Oh, iya. aku udah mulai dikongkon Bali jarene. Aku ora Bali. Makasih Tusno. Mas Tusno. Iya. Loh. Enggak usah. Keluar dari badan Isma aja udah pulang ini. Enggak usah lompat. Udah ya, aku pegangin. Aku pegangin ya. Ntar Panglima yang nganterin pulang. Ya biar dikeluarin. Assalamualaikum Tusno. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah meskipun penuh perjuangan kita akhirnya mendapatkan informasi dari makhluk-makhluk penjaga Pulau Momongan. Dan ini episode yang termasuk spesial Pak. Belum pernah kami mediumisasi di kapal, di perahu baru ini. Oh hampir nyemplung kamu tadi. Iya. Tarik-tarik sama orang banyak. Pak Lurah apa nih kesan-kesannya? Ya, yang pertama menambah keyakinan bagi saya setelah kita melihat langsung Dan berkomunikasi langsung kejadian dengan dan makhluk berkomunikasi penjaga langsung, dan apa yang disampaikan baik oleh Kusno maupun tadi yang itu Simbah tadi. memang ada, termasuk tumbak, keris, ada semua. Sampai sekarang masih dijaga dengan baik, dan itu hanya dikeluarkan 1 tahun sekali tanggal 10 Surah. Berarti dari mediumisasi tadi kira-kira semua cocok ya Pak? Cocok. Baik, sekarang saya mau tanya tentang kesan-kesan Bapak terhadap mata langit. Karena di luar sana banyak yang bilang mata langit itu settingan. Menurut Bapak gimana? Jujur saya baru pertama mengikuti kegiatan mata langit ini, Ada settingan nggak tadi? dan saya sampaikan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak ada unsur settingan, semuanya terjadi apa adanya. Insyaallah, terima kasih. Ya baik, Pak Solihun apa kesan-kesannya Pak? Ya, alhamdulillah mendapat pengalaman yang sangat luar biasa untuk perhatian kepada terutama diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mawas diri Untuk menjadi lebih baik ya. lebih baik. Kayak Dan gitu. tadi Bapak berkomunikasi dengan makhluk yang suka ikut ini kapal Bapak. Semoga bawa rezeki ya Pak. Amin. Pak Heru, silakan Pak Heri. Ya, sekarang kami sudah punya bukti bahwa dulu hanya katanya, tapi menurut cerita Pak Lurah, cerita Pak Solihun itu nyatanya ada orang benar-benar yang berdoa di situ, ada yang tadinya belum punya anak akhirnya punya anak. Saya akhirnya mengetahui bahwa ternyata benar adanya bahwa kalau orang berdoa di situ dengan bosu
insya Allah doanya mustajab dan akhirnya dikabulkan untuk menjadi punya anak. Ya, karena energinya terbawa dari sejarahnya waktu itu ya. Orang yang dizalimi doanya makbul. Ya, baik Bang Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, bermula dari orang yang terzolimi, karena orang terzolimi itu sangat dekat sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap doa yang dipanjatkan tiada dinding, tiada hisab, langsung nembus. Ya Allah mengabulkan dari setiap doa-doa yang dipanjatkan. Maka sampai detik ini pulau itu masih terjaga kesuciannya, masih terjaga karomahnya. Jadi siapapun yang datang dengan membawa harapan dan membawa keinginan serta permintaan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dijabah gitu, dikabuli. Itu satu hal yang saya lihat dan sampai saat detik ini juga saya lihat masih kuat gitu energi karomahnya di situ gitu. Dan walaupun terlihat seperti biasa saja hanya hutan bakau, tapi ada nilai sejarah di situ yang pernah terjadi yang sampai detik ini masih punya cerita sendiri di dalam kehidupan masyarakat di sekitar sini. Seperti itu yang saya lihat. Dan insya Allah tetap terjaga dan tetap terpelihara sampai kapanpun dapat dimanfaatkan oleh anak cucu di semua masyarakat di Cilacap sini. Dan alhamdulillah saya juga bahagia dan senang sekali hari ini bisa sampai kaki saya ke pulau itu. Saya nggak pernah mimpi, saya nggak pernah berencana juga ya Pak Heri juga yang bawa. Ya akhirnya semua ini terjadi gitu. Dan tadi ya seperti tadi lah kejadiannya semua. Apa adanya ya Mbak ya? Ya ada Iya, setting. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratu Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata kami. Assalamualaikum.